langsung tanpa para ulama ini, Ustaz. Tanpa madhab ini. Pokoknya ikut Al-Quran hadis titik. Gak usah diperpanjang. Ya udahlah Ustaz. Jadi nggak boleh nih Ustaz ya? Gak boleh. Oh gitu. Pakai apa aja tuh Ustaz? Pakai jari. Pakai jari. Nabi mencontohkan pakai jari, nanti akan jadi Tapi saksi. kan kalau dipermudahkan gimana Ustaz? Supaya Enggak, kalau jarinya kita kan nggak tahu ya orang itu ada kecelakaan atau hilang terus. gimana, Ustaz? Ya kan tetap bisa, walaupun dia di sini tetap bisa posisinya berapa. Enggak, kalau hilang ini, Ustaz. hilang Ustaz. Misalkan kecelakaan gitu. Bisa dengan jari kaki. Oh, dengan jari. Masa Dari kita kaki kita sampai 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar sebuah potongan video yang dimana di dalam video tersebut ada anak muda yang bertanya kepada, mungkin itu adalah Ustadz Wahabi. Tapi ternyata jawaban dari Ustadz Wahabi ini kocak sekali. Bahkan menurut kami itu jawaban yang malu-maluin. Di antara diskusi yang kami dengar di dalam video tersebut, Ustadz Wahabi ini seakan-akan tidak mau kepada madhab 4, tidak mau kepada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kata dia langsung kepada Al-Quran dan hadis. Intinya adalah ikut Al-Quran dan ikut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo bro, apakah sudah bangun dari tidur siangnya bro? Begini ya bro, saya jelaskan bro. Pendiri madhab 4 yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu adalah ulama salaf. Mereka ulama salaf dengan artian barang siapa yang mengikuti mereka, barang siapa yang mengikuti salah satu madhab yang 4 itu berarti mereka pengikut ulama salaf, berarti mereka bermanhaj salaf, mengikuti faham salaf. Apakah ulama salaf itu hanya yang 4 itu? Ya enggak bro, banyak ulama salaf itu. Tetapi ajarannya, pemahamannya yang sampai kepada kita, yang soheh sampai kepada kita, bisa dipertanggungjawabkan, itu hanya ulama salaf madhab 4 di dalam ilmu fikih bro. Jadi ajaran ulama salaf selain madhab 4 dalam fikih itu, ajarannya itu terputus karena tidak ada murid yang melanjutkan kepada kita. Kita tidak punya sanad kepada mereka. Sanad kita yang lengkap adalah kepada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Makanya di dalam fikih kita bermadhab yang 4 itu. Kita mengikuti ulama salaf di dalam pemahaman agama, mengikuti 4 madhab itu. Apa alasannya? Karena tadi itu yang nyampe kepada kita, ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan hanya ulama salaf yang 4 itu. Sedangkan ulama salaf yang lain, jika ada ajaran yang nyampe kepada kita, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan apakah benar-benar pendapat ulama salaf tersebut. Lalu apakah ketika kita bermadhab mengikuti ulama madhab yang 4 tadi berarti kita meninggalkan Al-Quran? Oh tidak bro. Kenapa? Karena ulama madhab yang 4 baik dari Imam Hanafi sampai Imam Ahmad bin Hambal itu berlandasan Al-Quran dan hadis. Tidak ada dari mereka yang berlandasan kitab somala, nggak ada. Semua pemahaman agama mereka, semua ajaran yang mereka ajarkan itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Makanya ketika kita bermadhab yang 4 berarti kita ikut Al-Quran dan hadis berdasarkan ulama salaf yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Begitu bro, paham bro ya. Maka sangat aneh jika ada orang Wahabi mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tetapi berdasarkan pemahaman sendiri atau berdasarkan terjemah ya, berdasarkan terjemah atau berdasarkan guru-guru mereka yang bukan ulama salaf.
seperti misalnya Syekh Albani atau Syekh Utsaimin. Mereka kan bukan ulama salaf, lalu memahami Al-Quran, memahami hadis, ikut bukan ulama salaf, tapi kemudian mereka mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai manhaj salaf. Pengakuan kayak gitu itu kan pengakuan yang lucu sekali. Dalam potongan video tersebut sepertinya juga ada diskusi tentang penggunaan tasbih, berzikir menggunakan tasbih. Nah, terdengar samar-samar dari Ustadz Wahabi tersebut, mungkin Wahabi ya, mengatakan nggak ada contoh dari Nabi. Yang ada contoh dari Nabi itu pakai jari jemari. Berarti Ustadz ini kurang ngaji kalau mengatakan bahwa berzikir dengan tasbih, berzikir dengan biji-bijian itu nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya, nggak ada contohnya dari Rasulullah. Berarti orang ini kurang ngaji, kurang banyak baca hadis Rasulullah. Karena kalau kita baca hadis Rasulullah, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sahih sanadnya sahih. Di sini dijelaskan bahwa Sayyidah Sofia itu ketika berzikir menggunakan biji-bijian dan itu diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilarang oleh Rasulullah. Berarti ini sebagai ikrar, sebagai pengakuan dari Rasulullah bahwa berzikir menggunakan biji-bijian, menggunakan suatu hal seperti tasbih itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Coba kita baca hadisnya ya. An Sofiyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha qalat, berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina yadayya 4,000 nawatin, dan di depanku ada 4.000 biji, usabbihu bihinnah, di mana aku bertasbih menggunakan biji-biji tersebut. Faqalah, maka Rasulullah berkata, ya binta Huyai, mahada, wahai putri Huyai, mahada, apa ini? Kultu, aku menjawab, usabbihu bihinna, aku bertasbih menggunakan 4.000 biji ini. Dalam hadis yang lain dengan status hadis hasan, berarti juga bisa diamalkan. Ada sahabat perempuan juga berzikir dengan menggunakan biji atau kerikil. Dan perempuan ini berzikir menggunakan kerikil atau biji ini diketahui oleh Rasulullah dan dibiarkan oleh Rasulullah. Berarti ini bentuk takrir, bentuk pengakuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud dan kitab dan Sunan At-Tirmidzi. An Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sayyidina Sa'ad bin Waqqas masuk bersama Rasulullah ala imra'atin, kepada seorang perempuan, wa bayna yadayha nawa au hasa, dan di depan perempuan tersebut, di antara kedua tangan perempuan tersebut ada biji atau kerikil, tusabbihu bihi, di mana perempuan tersebut membaca tasbih menggunakan biji atau kerikil tersebut. Dua hadis tersebut sudah cukup kita jadikan dalil bahwa berzikir menggunakan tasbih, menggunakan biji-bijian, menggunakan kerikil itu tidak masalah karena sudah dilakukan oleh sahabat Rasulullah dan diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini contoh kepada kita, contoh kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bilang nggak ada contoh, ada contohnya. Kemudian yang juga perlu kita bahas, mana yang lebih utama, berzikir menggunakan jari jemari atau berzikir menggunakan biji-bijian atau menggunakan kerikil. Di sini ada sebuah pendapat dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama di dalam madhab Syafi'i. Beliau mengatakan begini, menulis begini, wa amba'dil ulama, dan dari sebagian ulama, aqdut tasbih bil anamil, menghitung tasbih menggunakan jari jemari, afdol, itu lebih utama, minas subahah, daripada menggunakan tasbih. Di sini ada sebagian ulama mengatakan bahwa berzikir menggunakan jari jemari, menghitung zikir dengan jari jemari itu lebih utama daripada
menggunakan tasbih, menghitung dzikir menggunakan kerikil, menggunakan biji-bijian. Kenapa? Li hadits Ibnu Umar, karena ada hadis dari Ibnu Umar. Tetapi wa fassala ba'duhum, ada sebagian ulama yang mentafsil, lebih memerinci lagi. Nah, sebagian ulama ini berkata, in aminal musabbih al-ghalatoh kana aqduhu bil anamil afdal. Apabila orang yang berzikir, orang yang bertasbih itu aman dari keliru ketika menggunakan jari jemari, maka menggunakan jari jemari tersebut itu lebih utama. Wa illa fasubha afdal. Akan tetapi jika menggunakan jari jemari itu bisa keliru di dalam hitungannya, maka menggunakan tasbih itu lebih utama.